Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran kita kali ini. Kita akan membahas teori perkembangan kognitif dari Lev Vygotsky, seorang tokoh penting yang menekankan peran sosial dan budaya dalam proses belajar anak. Mari kita mulai dengan mengenal profil singkat beliau. Vygotsky adalah seorang psikolog asal Rusia yang hidup pada tahun 1896 sampai 1934. Ia dikenal sebagai tokoh yang menekankan peran interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif anak. Beberapa konsep penting dari pemikirannya antara lain zone of proximal development, scaffolding, serta bahasa sebagai alat berpikir. Menurut Vygotsky, perkembangan kognitif anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya di sekitarnya. Anak belajar melalui interaksi dengan guru, orang tua, atau teman sebaya. Bahasa menjadi alat utama untuk berpikir dan membangun pengetahuan. Dalam pandangan Vygotsky, ada konsep penting yang harus kita pahami yaitu zone of proximal development atau ZPD, serta scaffolding yang merupakan bantuan sementara dari orang yang lebih ahli. Zone of proximal development atau ZPD adalah jarak antara apa yang dapat dilakukan anak secara mandiri dengan apa yang bisa ia capai ketika mendapat bantuan dari orang lain. Vygotsky membagi ZPD ke dalam 3 lapisan. Pertama, zona aktual, yaitu kemampuan yang sudah bisa dilakukan anak sendiri. Kedua, zona proksimal, yaitu kemampuan yang bisa dicapai dengan bantuan. Ketiga, zona potensial, yaitu kemampuan yang belum bisa dicapai meskipun dengan bantuan. Misalnya, seorang anak kelas 2 belum bisa mengerjakan soal perkalian 2 digit secara mandiri, tetapi bisa melakukannya dengan bimbingan guru atau temannya. Scaffolding adalah bantuan atau dukungan sementara yang diberikan guru atau orang lain yang lebih ahli kepada anak. Bentuknya bisa berupa petunjuk, pertanyaan pemancing, demonstrasi, atau contoh. Tujuannya agar anak dapat menguasai keterampilan, lalu secara bertahap bantuan ini dilepas hingga anak mampu belajar mandiri. Contohnya, guru mencontohkan cara membaca jam, kemudian siswa mencoba dengan bimbingan, hingga akhirnya bisa membaca jam sendiri tanpa bantuan. Vygotsky juga menekankan bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga alat utama untuk berpikir. Ia membagi perkembangan bahasa ke dalam 3 tahap. Pertama, social speech, yaitu ketika anak berbicara dengan orang lain. Kedua, private speech, yaitu ketika anak berbicara sendiri atau berpikir keras. Ketiga, inner speech, yaitu ketika anak sudah mampu berbicara dalam hati untuk memandu pikirannya. Misalnya, ketika seorang anak bergumam, pertama tambah 2, lalu kali 3, itu menunjukkan private speech yang membantu ia menyelesaikan soal. Dari teori Vygotsky, kita belajar bahwa guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa melalui interaksi sosial. Pembelajaran akan lebih efektif jika dilakukan secara kolaboratif, misalnya melalui diskusi kelompok atau kerja sama antar siswa. Strategi scaffolding sangat penting. Guru memberikan bantuan penuh di awal, lalu secara bertahap mengurangi bantuan hingga anak bisa mandiri. Selain itu, kita juga perlu mendorong siswa untuk menggunakan bahasa dalam berpikir, misalnya dengan meminta mereka menjelaskan alasan di balik jawabannya. Dapat kita simpulkan bahwa teori Vygotsky menekankan peran sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif anak. Konsep kuncinya adalah zone of proximal development, scaffolding, dan bahasa sebagai alat berpikir. Sebagai calon guru MI atau SD, mari kita terapkan pemikiran Vygotsky dengan memberikan bimbingan sesuai zona proksimal anak, serta menciptakan suasana belajar yang kolaboratif. Belajar bukan hanya proses individu, melainkan perjalanan bersama. Seperti kata Vygotsky, belajar bersama berarti tumbuh bersama.